Kebijaksanaan tidak datang dari kata-kata semata, tapi dari bagaimana kita berani mengambil langkah kecil menuju perubahan besar. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang minat, bakat, dan problematikanya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kami di sini akan mempresentasikan presentasi kami dari makalah kami yang berjudul Minat dan Bakat dalam Problematiknya, yaitu minat sendiri ialah suatu hal yang kita mempunyai rasa lebih suka atau lebih tertarik kepada sesuatu aktivitas tanpa ada suruhan dari orang lain, yaitu seperti di dalam organisasi bakat minat. Saya kan di pondok ada bakat minat. Di dalam bakat minat itu ada 5 cabang, yaitu ada seni tari, ada handcraft, bahasa Arab, bahasa Inggris, hadroh, dan lain-lain. Kita tuh lebih minat kemana? Lebih cenderung ke mana di antara 5 tersebut? Misalnya kita lebih cenderung ke seni tari. Nah, kenapa sih kita tuh lebih cenderung, lebih minat, lebih suka ke seni tari? Itu entah itu terhadap gurunya, entah kita emang yang suka kepada tarian itu atau gimana. Jadi tuh seperti itu. Semakin kita kuat atau semakin kita dekat dengan hubungan yaitu pada minat kita itu, terus semakin kita tuh lebih meningkatkan rasa minat kita, rasa lebih suka kita terhadap apa yang kita minati. Itu misalnya tadi kan nari, terhadap nari. Jadi gimana sih perasaan kamu nih terhadap nari? Kita akan lebih penasaran dengan pola-pola tari, ini tari, yaitu. Nah, minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar untuk mencapai benda atau tujuan yang diminati tersebut. Jadi itu minatnya itu lebih suka terhadap aktivitas tanpa ada dorongan atau suruhan dari orang lain. Di sini saya mau menerangkan tentang pengertian bakat dan sebagainya. Bakat itu suatu kemampuan potensial ya yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Jadi dari pengertian tersebut dapat kita ambil bahwasanya setiap manusia atau setiap orang itu mempunyai suatu bakat. Dalam artian apa? Karena setiap manusia itu rata-rata ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Dari situlah kita harus mencari apa bakat kita. Jadi memang setiap manusia itu benar-benar mempunyai suatu bakat yang terpendam mungkin, karena kadangkala kita mengetahui bakat kita itu di waktu pada saat kita sudah dewasa, dan selainnya ada mungkin yang kita mengetahui bakat kita sejak kecil, sejak SD misalnya. Dalam masa pendidikan sejak SD sudah tahu apa sih bakat kita. Tapi ada juga yang baru menyadari tentang bakatnya itu pada masa jenjang SMA. Kemudian bakat juga diakui sebagai kemampuan bawaan yang merupakan sebuah potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih. Jadi ya memang kalau kita mau mengetahui bakatnya kita, mungkin kita harus menggali secara dalam sekali terhadap diri kita sendiri juga. Karena biasanya kita
tidak sadar kalau kita punya bakat itu. Kita bisa sadar kalau diingatkan oleh orang lain. Tapi ya ada juga yang sadar diri akan tentang bakatnya sendiri. Mungkin ada ya tentang perbedaan bakat dan minat, karena ya memang beda antara bakat dan minat. Mungkin akan nanti dijelaskan oleh anggota lain dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni saya di sini akan menjelaskan sebuah perbedaan antara minat dan bakat. Minat adalah sebuah ketertarikan seseorang untuk melakukan hal atau aktivitas, contohnya kegiatan melukis atau menggambar. Walaupun dia tidak memiliki kemampuan spesial, namun ia tertarik, maka ini dinamakan dengan bakat. Hal ini cenderung dengan emosional ataupun lingkungan, di mana lingkungan banyak yang melakukan hal itu, maka ia sering melihat dan ia pun tertarik, maka ini dinamakan dengan minat. Sedangkan bakat adalah sebuah kemampuan alami yang dimiliki seseorang. Hal ini cenderung oleh faktor genetik atau keturunan. Nah, hal ini cenderung lebih stabil karena dia memang memiliki kemampuan tersebut, jadi sulit untuk berubah. Pada intinya, untuk lebih singkatnya, yakni perbedaan antara minat dan bakat, yakni minat adalah suka, dikarenakan suka, sedangkan bakat dikarenakan faktor kemampuan alami. Mungkin itu saja. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, karena dimulai juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.